Adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu kita secara online ya pada hari Minggu ini tanggal 31 Oktober 2021. Nah, apa kabarnya adik-adik sekarang? Luar biasa. Ya, pasti semua adik-adik di rumah ini sudah siap ya, Kak Sudah Tri rapi, ya. Sudah rapi. Hari ini Kak Uri dan Kak Tri akan menemani adik-adik semua untuk mengikuti ibadah kita di hari Minggu ini. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini pasti kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita akan puji Tuhan dengan lagu KASIH, Kasih. seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Iya, kasih itu sabar dan penyayang. Gak suka marah-marah. Iya, adik-adik, kalau udah mau merasa marah ingat, kasih itu sabar, tidak Iya. suka marah-marah. Iya. Benar sekali. Nah, sekarang selanjutnya kita sudah memuji Tuhan ya. Kita selanjutnya akan berdoa. Nah, harus rapi adik-adik, tangannya dilipat, matanya harus dipejemin, nggak boleh lirik-lirik, nggak boleh senggol-senggol ya. Iya. Udah siap? Posisi siap? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dari kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan bagi teman-teman kami yang saat ini merasakan tidak enak badan ya Tuhan, ataupun apapun yang mereka rasakan pada saat ini, persoalan apapun itu, kiranya Tuhan juga yang melawat mereka satu persatu. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Iya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Tri. Sama-sama. Sudah memimpin doa pembukaan kita. Nah, adik-adik, saatnya untuk kita semua untuk mendengarkan, menerima khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ya, itu dia khotbah dan salam kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan biasanya kita punya yang super ayat super dari minggu lalu ya Kak ya. Iya, tanggal 24 Oktober minggu lalu. Nah, itu diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11.
Sebab aku ini memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu dia ayat super yang sudah disampaikan minggu lalu ya. Hari ini kita ingatkan kembali dari Yeremia berapa? 29 ayatnya yang 11. Ya. Sebab aku ini memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, terima kasih adik-adik, pasti selalu ingat ya, Tuhan itu selalu memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi adik-adik jangan putus asa ya, jangan pantang menyerah. Oke. Nah, selanjutnya kita mau memuji nama Tuhan lagi nih, Kak. Oh iya, kita akan puji Tuhan dengan kasih Yesus indah. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, kasih Tuhan Yesus itu melebihi segalanya ya. Iya. Dari pelangi yang kita lihat berwarna-warni itu aja masih kalah Lebih ya. indah lagi. Iya, pelanginya kalah indah. Lebih indah kasih Yesus. Terus yang kita lihat bunga bermekaran di mana-mana Lebih itu indah juga. kasih Yesus. Oh, iya, wah luar biasa. Dari matahari, bintang. Di malam hari yang kita lihat kelap-kelip yang banyak itu juga Benar. masih indah kasih Wah, Yesus. sungguh luar biasa adik-adik ya, kasih Yesus itu indah sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman ya. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan gitu. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya apakah Kita akan berdoa? Ya, adik-adik yang ada di rumah sudah siap kan? Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur Bapa kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami pencerahan ya Bapa. Biarkanlah Roh Kudus-Mu membimbing dan menyertai kami semua ya Bapa, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa, kiranya Engkau berkati sehingga apa yang akan disampaikannya hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami, kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan. Nah adik-adik pastikan semua yang ada di rumah itu sudah membawa Alkitab ya. Sudah disiapkan pastinya Alkitabnya dan dibuka. Yuk kita buka bersama-sama dari
Kejadian 37 ya, Kejadian 37 ayat yang ke-12 sampai 28 ya. Nah, Kak Uri akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Nah, beginilah firman Tuhan. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf. "Ya, Bapa," kata Israel kepadanya. "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, amin. Nah, itu tadi adalah firman untuk kita hari ini, adik-adik. Nah, masih ingatkan dengan kisah Yusuf ya? Nah, bagaimana adik-adik? Apakah saudara-saudaranya ini mengasihi Yusuf? Ya? Wah, ternyata saudara-saudaranya ini tidak mengasihi Yusuf, ya. Tetapi ada satu
saudara Yusuf yang bernama Ruben ini dia tidak tega sehingga dia mencegah saudara-saudara yang lainnya untuk berbuat yang lebih tidak manusiawi lagi, ya. Dia mencegah pertumpahan darah di antara saudara-saudaranya. Dia melarang saudaranya untuk membunuh Yusuf. Dengan cara apa, adik-adik? Nah, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang ada di padang pasir itu. Lalu mereka tidak lama kemudian mereka menjualnya. Nah, adik-adik, apakah kira-kira Yusuf itu lalu membenci saudaranya? Apakah kemudian Yusuf itu setelah bersama dengan orang-orang yang membelinya, dia punya rencana untuk membalas dendam? Oh, tidak ya. Kisah Yusuf, kita lihat kisah Yusuf bahwa Yusuf itu tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia tetap mengasihi saudara-saudaranya, ya kan? Dia melupakan segala kisah pahit hidupnya yang harus ditangkap oleh saudaranya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur lalu dijual oleh saudara-saudaranya, dijual untuk dijadikan budak, ya. Wah, kalau kita lihat penderitaannya itu sungguh luar biasa. Pengkhianatan oleh saudara-saudaranya itu, ya. Tetapi Yusuf tidak membalas semua itu. Karena apa? Karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Dia menjadi kasih untuk saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, pada minggu ini Kak Uri punya sebuah cerita, ya. Kisah ini adalah kisah tentang seseorang yang bernama Helen Adams Keller, ya. Helen Adams Keller. Kisah ini berkisar sekitar 200 tahun yang lalu. Helen ini, ya, dia ini adalah seorang perempuan. Dia lahir dari seorang ayah yang keturunan gubernur, ya, di sebuah negara bagian yaitu di Virginia, Amerika Serikat. Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi dengan si Helen ini? Nah, pada suatu hari Helen ini mengalami yang namanya demam tinggi. Wah, demam tinggi. Kemudian dia dibawa ke dokter. Nah, dokter mengatakan bahwa Helen ini mengalami yang namanya badai otak. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia sudah turun panasnya, si Helen ini mengalami yang namanya kecacatan, ya. Dia menjadi tunarungu, adik-adik. Dia kehilangan pendengarannya. Kemudian dia juga kehilangan penglihatannya. Ketika dia dilambai-lambaikan begitu, dia tidak bisa melihat, tidak ada respon, ya, tidak ada respon dari Helen. Kemudian orang tuanya panik, bingung bagaimana ini. Nah, tapi dengan semangat kasih yang dimiliki oleh ayah dan ibunya, ya, kedua orang tua Helen ini merawatnya dan dia memberikan ada satu pengasuh. Ya, satu pengasuh Helen ini dia ajarkan, dia mengasuh dengan penuh kasih sayang, gitu kan. Nah, tetapi kemudian si Helen ini merasa gelap hidupnya. Dia merasa putus asa. Dia bisa marah dengan begitu hebatnya, dengan dia menendang dengan keras. Ketika dia marah, dia melakukan menendang dengan keras. Apapun yang di dekatnya dia tendang. Nah, itu adalah ekspresi dia, ketidakmampuan dia, ya, ketidakmampuan Helen dalam menghadapi keadaan dirinya yang seperti itu. Nah, kemudian orang tua ini, ya, menghadirkan seorang guru, ya, ya, dengan penuh kasih sayang sang guru ini. Ya, dia mengajari Helen, mengasuh Helen. Tetapi dirasakan ternyata sama saja Helen masih sulit untuk
dikendalikan. Dia masih temperamen ya, dia tidak bisa mengenali, tidak bisa membaca, tidak bisa berbicara dan segala macamnya. Ya, akhirnya sang guru ini meminta izin kepada orang tua Helen, kepada ayahnya Helen. Ya, minta izin untuk tinggal terpisah dengan keluarga itu. Akhirnya Helen dan ibu gurunya ini tinggal di rumah yang berbeda, tinggal di tempat yang berbeda dengan orang tuanya. Nah, di rumah itulah dengan segala keterbatasannya, sang guru ini dia membantu Helen untuk mampu mengenali kata, ya. Dia mengajarkannya dengan penuh kasih sayang, ya. Dia dengan tulus ingin membantu supaya Helen ini bisa hidup, gitu ya, supaya dia bisa meneruskan kehidupannya, gitu. Kemudian lambat laun ya adik-adik ya, lambat laun diajari dengan segala macam tekniknya. Bagaimana akhirnya dia bisa mengenal setiap hurufnya. Dia ajarkan untuk mengenal air, kata air. Dia membuat tulisan, sang guru ini membuat tulisan air. Lalu kemudian tangannya Helen ini disentuhkan ke air, lalu tangan yang satunya ini meraba huruf-huruf untuk menyebutkan bahwa itu adalah kosakata air, dia. Nah, setelah itu pada usia yang ke-9 tahun ya, si Helen ini dia ingin belajar bicara. Nah, kemudian dari situlah dia akhirnya mulai belajar berbicara. Dia mulai bangkit. Karena apa? Berkat kasih sayang, berkat curahan kasih yang dimiliki oleh sang guru, dan Helen juga memiliki kasih ingin bisa hidup, ingin berpengharapan, ya, ingin melanjutkan hidupnya. Kemudian dia mengasihi si Helen dengan begitu baiknya. Lalu pada akhirnya Helen ini sekolah, lalu dia mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah luar biasa ya, khusus untuk anak-anak disabilitas, ya kan. Nah, kemudian dia sampai ke perguruan tinggi. Nah, ketika di perguruan tinggi dia lulus dengan gelar cum laude, ya. Ini terbaik gitu. Nah, jadi si Helen ini yang tadinya dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, gitu kan. Akhirnya dia bisa Dia bisa menjadi seorang lulusan pertama di universitas tersebut yang memiliki keterbatasan fisik gitu. Nah, itu karena apa? Itu perjalanan usaha dia, ya, usaha si orang tua Helen, dan juga usaha gurunya, pengasuhnya, semuanya mengasihi. Ya, jadi adik-adik, mari kita saling mengasihi. Apabila ada saudara kita yang ada di rumah, atau mungkin kita tahu saudara kita sedang dalam kesusahan, oke, kita datang, kita kasihi, ya, sedang kesusahan, kesulitan. Yang adik-adik yang kesulitan dalam belajar, melihat temannya kesulitan dalam belajar, oke, kita bantu. Nah, kita bantu ketika di rumah, kita ajari, kita ceritakan bagaimana, kita menunjukkan bagaimana kita belajarnya. Ketika mengerjakan soal susah, kita ajari cara mengerjakan soalnya satu demi satu, ya. Itu adalah cara kita membantunya. Bukan pada saat ulangan, ya. Bukan pada saat ulangan teman kita nggak bisa lalu kita berikan jawaban kepadanya. Itu tidak membantu, ya. Kita malah membuat teman kita menjadi semakin tidak tahu gitu. Kalau kita ingin membantu teman kita yang sedang di sekolah kesulitan dalam belajar, ya kita bantu
pada saat jam-jam pelajaran atau di luar jam pelajaran, bukan pada saat melaksanakan ulangan ya adik-adik ya. Nah itu. Nah kalau kita di rumah nih ada ibu yang kerepotan. Nah lihatlah orang tua kerepotan, kesusahan, ya kita kasih, dengan kasih kita bantu ya, kita tolong ibu kita. Ada ayah, bapak ya kerepotan ya, kita bantu. Kalau kita tidak bisa membantu pekerjaannya, minimal kita bantu apa? Kita bantu mengambilkan air minum, ya kan? Kita mengasihi orang tua kita. Dengan begitu sedikit kelelahan orang tua kita akan berkurang dan akan dengan senang hati untuk menerima pemberian adik-adik. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi mari kita buat rumah kita itu menjadi sebagai rumah kasih gitu ya. Kita lihat dalam rumah itu, kalau siapapun di anggota keluarga kita yang sedang kesusahan, kesulitan atau sedih, ya kita datang gitu ya. Kita datang, kita memberikan kasih, pertolongan untuk saudara-saudara kita itu. Nah, itu ya adik-adik. Nah, jadi firman Tuhan hari ini adik-adik kita diajarkan untuk mengasihi. Apapun yang sudah orang lain lakukan pada kita belajar dari Yusuf ya, sebagaimana dia memberikan kasihnya untuk saudara-saudaranya. Dia tidak pernah dendam kepada saudaranya. Dia tidak mengungkit-ungkit kejelekan atau mengungkit-ungkit kejahatan saudara-saudaranya. Dia dengan tulus mengasihinya. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama. Nah, adik-adik, kita juga belajar dari kisah si Helen. Kita lihat bagaimana orang tuanya itu membimbingnya, bagaimana sang guru itu menginginkan Helen itu menjadi orang yang dengan penuh harapan, ya, sampai akhirnya Helen itu menjadi seorang disabilitas dengan gelar terbaik di lulusan terbaik di universitasnya. Ya, padahal dari kisah Helen ini adalah seseorang yang disabilitas rungu, ya, kurang dalam pendengarannya. Nah, tetapi apa? Keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk meraih cita-cita. Dengan apa? Dengan kasih, pertolongan satu orang, dua orang, dan seluruh anggota keluarga. Jadi mari kita saling mengasihi sesama kita, terutama ayah, ibu, dan adik kakak, saudara kita yang ada di rumah. Kita jadikan rumah kita sebagai rumah kasih, dan dari rumah ini kita sebarkan kasih kita kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, itulah tadi adik-adik firman kita pada hari ini. Kita katakan amin. Ya, itu dia. Kiranya adik-adik semua yang ada di rumah senantiasa menyebarkan kasih kepada sesama, ya. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya. Nah, sekarang kita akan memberikan ayat super. Betul sekali. Ayat super ini dipakai untuk apa ya? Untuk mengingatkan kita supaya kita selalu berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, betul. Nah, ayat super kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, inilah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, gimana Kak ayat super kita minggu ini? Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, itu dia ayat super minggu ini. Minggu ini. Nah, selanjutnya kita kembali akan memuji Tuhan, ya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan
kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya, jadi Kak Tri, saya mengasihi Kak Tri, saya mengasihi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah itu bukan dengan kehendak saya sendiri, Iya. tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya, mengasihi kita. Jadi kita harus Saling mengasihi mengasihi. sesama, begitu kan? Dan kasih yang kita terima ini asalnya dari Tuhan, Dari ya? Tuhan, dan kita Kita juga harus mengasihi sesama. Kita sebarkan supaya semuanya juga merasakan, kita Kasih. jadikan lingkungan kita itu adalah rumah kasih gitu ya, tempat tinggal kasih atau lingkungan kasih untuk sesama gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita semua memberikan persembahan, ya kan? Nah, adik-adik, kita bisa mengumpulkan persembahannya, kita masukkan ke dalam amplop, lalu kita serahkan ke gereja, atau kita bisa titipkan kepada orang tua pada saat ibadah minggu, ya adik-adik ya. Gitu. Yuk, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan lagu pujian Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, adik-adik, itu kita sudah mengumpulkan persembahan ya Kak Tri. Nah, sekarang saatnya untuk kita berdoa ya. Nah, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, kembali ya Bapa, kami menghadap ke hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu yang indah ini ya Bapa. Kami juga boleh mengumpulkan persembahan untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami boleh berperilaku seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ya Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau juga berkati persembahan kami ya Bapa, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Bapa, kiranya Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Bapa, kiranya mereka, saudara-saudara kami ini dapat mengelola persembahan dengan baik dan benar. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati negara kami, bangsa Indonesia ini ya Bapa, sehingga kami dapat terus bersama-sama untuk saling bersinergi, membantu satu sama lain, dan kami dapat saling menjaga kesehatan satu sama lain. Kiranya Engkau juga berkati ya Bapa segala para medis ya Bapa yang pada saat ini masih berjuang untuk membebaskan rakyat dari virus corona ya Bapa. Kiranya Engkau juga berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, sehingga kami dapat pulih kembali, bangsa ini dapat pulih kembali ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau curahkanlah kasih-Mu kepada mereka ya Bapa, sehingga orang tua kami dapat mengasihi kami anak-anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami juga mohon ya Bapa anak-anak-Mu ini, sehingga kami dapat mengasihi orang tua kami dengan penuh kasih sayang, hanya dengan kasih yang dari-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mohon ampun, kiranya Engkau berikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Apabila kami dalam melaksanakan ibadah ini terselip dosa ya Bapa, kiranya Engkau ampunkan. Bapa, kami pun sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini ya Bapa. Kiranya apapun yang akan kami lakukan setelah ibadah ini, Engkau senantiasa berkati kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Bapa, inilah doa yang kami haturkan kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, itulah tadi kita sudah berdoa, kita sudah memberikan persembahan, berdoa ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, ini saatnya menerima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu dia ibadah kita pada hari ini adik-adik. Kita akan berjumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya adik-adik, dan selalu cuci tangan, pakai sabun, gunakan masker saat bepergian keluar rumah.
ya. Oke, adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Shalom.